Jadi ada video-video terbaru soal Sarwenda dan Ruben. Langsung aja kita cekidot, yuk cekidot. Kembali lagi di MBG, makanya bacot gue. Sarwenda sekarang kerja apa? Tahan tangis, ungkap perjuangan nafkahi anak. Disclaimer, gue cuman ngerangkum dari berita digital buat warga-warga gue yang mager baca cekidot. Warga-warga sini pada kumpul ya di balik senyum Sarwenda yang sering kita lihat di TV sama di media sosial. Ternyata ada perjuangan yang nggak banyak orang tahu. Di tengah proses sengketa hak asuh anak yang masih berjalan, Sarwenda sampai nahan nangis nih waktu cerita soal gimana dia berusaha bertahan demi masa depan ketiga anaknya. Nah, Sarwenda bilang nih, sebagai seorang ibu, yang ada di pikirannya dia tuh bukan ribut sama mantan suami atau saling nyalahin. Yang dia takutin justru nanti anak-anak udah pada gede terus ngeliat nih jejak digital yang isinya cuma konflik orang tua. Makanya dia memilih fokus kerja dan terus berusaha kasih yang terbaik buat anak-anaknya. Sambil berkaca-kaca, dia mengaku nih kalau selama ini dia berusaha mandiri buat memenuhi kebutuhan anak-anak. Mulai dari biaya hidup, sekolah, sampai kebutuhan rumah tangga. Semua dia usahain sendiri. Dia bahkan cuma minta satu doang dari semua orang. Semoga selalu dikasih kesehatan, biar masih kuat kerja dan bisa terus nemenin anak-anaknya tumbuh besar. Nah, banyak yang akhirnya penasaran nih, emang sekarang Sarwenda kerja apa? Ternyata sumber penghasilannya bukan cuma dari dunia hiburan. Dia masih aktif syuting, jadi presenter, bikin konten digital, live selling, nerima endorsement, sekaligus ngurusin berbagai bisnis yang dia bangun sendiri. Mulai dari fashion, kecantikan, sampai kuliner. Jadi pemasukan datang dari banyak usaha yang dijalani. Di sisi lain nih, kuasa hukum Sarwenda juga nyebut nih, ya kalau sejak awal tahun kebutuhan anak-anak lebih banyak ditanggung Sarwenda, tapi kubu Ruben Onsu membantah tudingan ini dan mengatakan persoalan nafkah masih menjadi bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Jadi sampai sekarang masing-masing pihak masih punya versi sendiri ya, dan semuanya masih menunggu keputusan pengadilan. Nah, kalau menurut warga-warga nih ya, di saat masalah rumah tangga masih berproses seperti ini nih, menurut lo pada nih ya, yang paling penting itu membuktikan siapa yang benar atau siapa yang salah dengan fakta-fakta di pengadilan atau diumbar di media sosial. Buruan pada komen, cekidot. Di balik gaduhnya perduniawian, kapal kita masih baik-baik, adem, tentrem. Muni ae kalah kalau selek main. Males deh aku muraiku muni ae tapi kalah. Ya, apa namanya? Couple kita baik-baik aja, udah adem tentrem, udah kita tenang-tenang aja. Ya, udah biarin mereka melakukan kegiatan dengan sewajarnya. Ya, bengas kondi kok sak itu. Dan kita juga melakukan kegiatan kita tak juga benges. Oke, begitu aja ya. Kita salam sajus, tenang antem tentrem kalian semua ya, nggak usah khawatir. Kita juga biasa-biasa aja. Soal serius ataupun RO ini cuma hiburan doang kok. Menyadari bahwa dia bukanlah manusia yang sempurna, tapi kan tidak juga harus membuat Ruben ditunjukkan terus, diancam-ancam, kita akan buka aibnya. Itu kan udah niat dari pertama memang ingin menjatuhkan Ruben gitu loh. Dan semua yang disampaikan adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran. Semuanya demi memojokkan Ruben. Berarti ini kan sesuai dengan apa yang mereka katakan, niatnya adalah ingin membuka aib, ingin menjatuhkan Ruben. Tapi Ruben hanya ingin meluruskan apa yang tidak lurus. Karena dia harus menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran itu dan bagaimana kebenarannya agar itu menjadi jejak digital yang suatu saat ini juga bisa menjadi bukti fakta bagi anak-anaknya di kemudian hari bagaimana ayahnya itu berjuang untuk mereka, ya. Dan Ruben juga mungkin berpikir jangan-jangan semua hal yang dilakukan oleh Ruben setelah mereka berpisah, bulanan yang sedemikian tingginya, pembayaran kartu kredit yang 50%-nya Ruben yang tanggung, termasuk hal-hal yang lain, jangan-jangan anak-anak nggak pernah disampaikan kebaikan ayahnya. Ruben menyadari bahwa dia bukanlah manusia yang sempurna, tapi kan tidak juga harus membuat Ruben. Apakah anak-anak tahu ketika dia ingin nonton bor ada di Brunei Darussalam sepasang suami istri menggunakan jasa orang tua kita, apakah itu suatu aib? Ini ya, aku tuh udah malas banget komen sumpah, tapi buka TikTok nongol lagi. Pengacara kocak.
Siapa yang bilang itu aib? Lu sendiri yang bilang gitu. Kok pengacaranya sama kliennya sama aja, kocak, sama pendukungnya sama-sama kocak semua. Blunder kalian tuh. Udahlah. Tapi aku lebih fokus sama komen-komennya guys. Coba kalian baca komennya di situ guys. Ada yang komen kayak gini. Air mata Said .2. Alamak, gue dipaksa keluar nih kata. Terus ada yang komen kayak gini lagi. Hah? Sarwenda sedikah? Terus yang paling ngakak itu ada yang komen kayak gini. Kasihan Sarwenda guys, dia juga udah berusaha keras untuk mengeluarkan air matanya. Netizen Indonesia harus tahu ya. Gue yang gak habis pikir banget ya. Mukondo lover itu isinya orang-orang yang bebal, yang cacat pikir dan juga cacat logika. Masa mereka membahas dan mengatakan bahwa Ruben gak pernah ada waktu buat anak. Hello, Ruben sibuk ya. Sibuk cari duit. Tanggungannya setiap bulan selain 2 itu juga banyak banget. Lo tahu kan, yang uang AC 400 juta, yang uang lift 504 juta, dan juga ada furniture 3 miliar. Hah? Belum yang lain-lain, belum angsuran, belum ini. Katanya Ruben lebih memilih jualan powerbank ketimbang ketemu anak. Hello, jualan powerbank itu juga demi anak-anak, demi kebutuhan anak-anak. Ya ampun, mereka kenapa cacat logika sekali, cacat nalar kenapa? Gua kasih tahu ya. Orang kalau banyak waktunya mesti duitnya sedikit. Kayak itu tuh Mukondo. Kalau orang duitnya banyak, ya konsekuensinya waktunya sedikit. Karena harga diri seorang laki-laki itu adalah menafkahi, bukan numpang hidup. Mukondo lover. Ya Pak, pertanggal 30 Oktober 2025 dalam pembicaraan ingin membahas Pink dan minta tambah satu row lagi, satu tiket di row yang sama. Ini sebenarnya sudah ini ya, sudah bicara tentang maaf ini rumah mau dilelang. Jadi sebenarnya sejak 30 Oktober 2025 dia sudah secara internal sudah bicara tentang lelang ya. Iya juga ya Pak. Kalau misalnya rumah itu mau dilelang di Oktober 2025, sekarang harusnya sudah dilelang. Tapi masih itu sebenarnya lelang-lelangan terus. Ya, dan di sini masih ada pertanyaan nih, ya. Berapa lama sih belum melakukan pembayaran? Kan belum melakukan pembayaran gitu. Iya Pak. Ruben menjelaskan tunggakannya 5 bulan, aku baru bayar 4 bulan, sisa 1 bulan. Oh gitu Pak. Dia bicara lelang, dia sendiri nggak tahu. Dia juga nggak tahu ya Pak ya. Jadi inilah dia ya. Dari Oktober 2025 sebenarnya sudah ada mainan ini mau dilelang. Jadi ini hanya untuk mengklarifikasi. Nah, udah lihat sendiri kan video dari Bapak Minola ngomongnya apa? Tunggakan selalu diusahakan, bahkan cuma nyisa 1 bulan. Jadi sekarang siapa yang ngomong masalah ada lelang segala macam? Si Putri Raja tercinta yang ngomong. Terus sekarang masalah yang ada 5 DC datang ke rumah debt collector itu DC apaan? Kalau boleh tahu? Cuma 5? Ya kan? Nah itu juga apakah itu settingan? Apa beneran ada DC? Mungkin bukan dari rumah kali. Ya DC untuk kayak apa yang Tuan Putri lakukan, atau mungkin kredit card yang tidak dibayar-bayarkan akhirnya didatangin DC untuk penagihan atau belanja-belanja apa? Ayo, jangan menjadikan framing untuk menutupi apa yang sebenarnya itu perkara-perkaranya Tuan Putri sendiri kali. Di framingnya itu soalnya DC dari bank gitu kan, masalah rumah mau diusir, mau dilelang. Sekarang ngomong lelangnya siapa? Udah ada bukti semuanya, termasuk yang Blackpink minta nambah.
Ada yang nonton live-nya Papi Yongga, katanya dia udah mulai live lagi. Terus dia tuh makin cinta, makin sayang, makin lengket aja sama Mamio. Dan Mamionya juga katanya nyariin Papio terus, pengen deket-deket, gak mau jauh-jauh. Siapa nih di sini yang ikut live-nya dia? Aku nyesel banget gak ikut live-nya dia, nyesel. Dia ngomongin apa aja, penasaran. Ya apa sendiri itu? Maninya sih. What? Kok iso iki lho? Wah. Wong katanya beling kon. Arek kok. Gini. Angkat dari lumpur, tapi prestasinya no. Tuh buat para artis, emak-emak penjulit, perempuan penjulit. Kalian bisa nggak seperti Sarwenda yang kalian sebut diangkat dari lumpur itu? Latar belakang pendidikannya kalian udah tahu belum? Sekolahnya aja di Taiwan, di Cina, ya kan? Pintar bahasa Mandarin, guru Mandarin. Kalian yang para penjulit bisa bahasa apa? Paling-paling bahasa tanah, bahasa Ragunan, ya enggak? Kalian bisanya itu doang, karena itu yang sekarang kalian nyatakan tuh ya kayak gitu. Mau lihat nggak keahliannya si Sarwenda, latar belakang yang kalian bilang dari lumpur itu? Lihat lagi video yang satu ini ya. Satu-satunya artis Indonesia yang diundang di TV nasional, TV ternama dan berbicara dalam bahasa Mandarin tuh cuma Sarwenda. Paham? Lihat ya, survei membuktikan bahwa emak-emak, perempuan-perempuan yang julitin Sarwenda ini, mulutnya itu setiap hari makanya cuma rujak cingur, sambal terasi, ya kan? Makanya mulutnya pedas, tapi pedasnya nggak terarah. Pedasnya pedas oon gitu loh. Jadi kerjanya tuh tiap hari tuh ngegosip gitu. Kalau antar anak sekolah nih, gue yakin deh ini punya kelompok penggosip ini di sekolah nih. Emak-emak, ibu-ibu ini, nenek-nenek nih di sini yang sudah ngata-ngatain Sarwenda ini. Mulutnya tuh nggak beraturan gitu kan. Jadi asbun apa yang keluar dari ini otaknya tuh dia nggak mikir itu apa, pokoknya ngorocos aja gitu ya. On lu. Dong, cintanya Giorgio sama Sarwenda. Soalnya banyak yang dengki, Kak. Berarti hubungan mereka asli karena banyak yang ingin memisahkan hubungan Giorgio bersama dengan Sarwenda karena Giorgio laki, ganteng, badannya bagus. Sarwenda mungil, cantik. Aduh, mereka paket komplit banget deh, Kak. Kalau cinta mereka palsu, pasti mereka akan putus dengan sendirinya. Tapi ini lihat yang bikin putus atau mau merenggangkan hubungan mereka datangnya dari mana? Dari haters seperti itu. Jadi nggak mungkin dong, Kak, hubungan mereka palsu ya. Kalau palsu pasti berujung perceraian atau putus. Nah, mereka pacaran udah lama loh. Bahkan mereka begitu pekerja keras, live bareng mencari duit bersama seperti itu. Mengenai jam tangan Gio yang digosipkan Pelsong, walaupun mungkin ada 1, 2, 3 buah jam tangan Gio yang Pelsong, kalau Gio yang pakai mah tetap menter, tetap cocok. Beda sama orang yang punya busuk hati, mau pakai jam tangan Dior, mau pakai jam tangan Louis Vuitton sekalipun, kalau yang harganya 10 miliar yang pakai punya penyakit hati nggak akan nampak, Kak. Aduh. Ruben Onsu kasih 200 juta untuk Sarwenda menurut gue emang udah nggak gede-gede banget, karena kalau dilihat dari penghasilnya Ruben Onsu ya, dari entertainnya dia, dari usahanya dia gitu loh. Dan gini, anaknya Sarwenda itu sekolahnya itu bukan murah ya, jadi dan gaya hidupnya juga dari lahir sampai sekarang itu memang udah dibiasakan sama mereka untuk hidup mewah gitu. Kalau tiba-tiba dikasih si Ruben Onsu di bawah 200 juta, yang malu anaknya gitu loh. Jadi si Ruben itu berbuat begitu ya karena anak. Tahu bulat digoreng dadakan. Tahu bulat kau menang konsentrasi ku aja. Aku sekarang mau ngonten, tahu nggak? Aku mau bahas tentang Sarwenda. Ya, gimana dia diramal tuh, katanya nih dia diramal bahwa tidak ada lagi brand-brand yang mau kerjasama dengan dia. Buktinya sekarang dia live. Para peramal ngumpul dulu. Peramal, pemimpi kalian ngumpul semua di sini ya. Gue mau kasih tahu kalian ramalan kalian tuh nggak ada satupun yang berhasil. Kalian tuh nggak usah sok-sokan meramal orang, diri lu aja lu ramal sendiri. Udah dulu videonya, nanti gue videoin dari video. Bye.